Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah yang saya hormati rekan kerja bidang desa Sidomakmur, yang saya hormati ketua PKK desa Tirtamulya, yang saya hormati pos KB desa Tirtamulya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan menjualah adik bisa berkumpul di sini menggunakan LC Mill, memasang LC Mill dan mengetahui nanti sedikit pembelajaran dari ibu dan bapak. Salawat dan salam tidak lupa saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin. Jadi dalam hal ini saya sedikit menjelaskan nanti yang materi-materinya tentang KB dan alat kontrasepsi itu dijelaskan oleh pos KB-nya dan masalah kesehatan reproduksi mungkin dijelaskan oleh Umay dan masalah kesejahteraan atau PKK kegiatan PKK-nya dijelaskan oleh Ketua PKK. Jadi adik-adik yang di sini sudah siap nikah ya? Sudah ya? Sudah. Jadi tujuan pernikahan sudah tahu semua ya. Mengapa kami di awal mengenalkan KB bekerjasama dengan Kemenak dan Kesehatan itu agar adik-adik semua itu tahunya lebih awal gitu. Karena di sistem atau di kebiasaan masyarakat kita itu alat obat KB itu hanya diserahkan seluruhnya kepada ibu. Jadi sekarang kami mengenalkan alat obat KB kepada adik, baik yang cowok dan yang cewek, karena yang namanya keluarga itu kan dua orang yang disatukan menjadi satu, itulah yang namanya keluarga. Terus bidang lain mungkin kami juga menjelaskan kita sekarang kan gencar-gencarnya pencegahan stunting. Pencegahan stunting, adik ini setelah menikah pasti menginginkan buah hati. Sudah dipastikan sudah menginginkan buah hati anak. Jadi dalam hal ini nanti dijelaskan sekitar PPK oleh Umay atau hal-hal lain promosi tentang kesehatan. Itu yang pertama mungkin diserahkan kepada Bu Susi untuk menjelaskan macam-macam obat alat kontrasepsi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai kader Posyandu dari Tirtamulya ingin menyampaikan atau jenis-jenis alat kontrasepsi seperti ini atau yang dapat menekan tujuannya dapat menekan tingkat ini seperti jarak kelahiran. Karena sekarang ini gini ya Bu, calon-calon pengantin kalau kita tidak tahu cara memakai alat kontrasepsi, nanti banyak kejadian terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Adapun di sini alat kontrasepsinya seperti suntik, ada susu atau implan, ada spiral, ada IUD atau cover T, ada pil, ada suntik yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan beserta kondom. Adapun yang jangka pendek untuk alat kontrasepsinya yaitu suntik, pil, sama implan. Implan itu jangka pendek panjang, tapi dia pakai hormon ya. Yang non hormonal yaitu IUD non hormonal, spiral hormonal, dan ada juga tubektomi ya. Tubektomi itu steril, jangkanya sesuai keinginan kita. Kalau kita ingin punya anak lagi bisa dibuka gitu. Tubektomi itu sistemnya rekanalisasi, berarti penyambungan tubektomi. Kalau disambung lagi baru bisa tapi proses dan
waktu biaya itu agak mahal. Kalau obat yang kita tampilkan itu memang bisa dipasang, bisa dilepas. Kalau yang vasektomi sama vasektomi tadi itu harus seorang penegak ahli yang memiliki keahlian. Insya Allah adik-adik di sini semua sudah siap menjadi ibu ya, karena umurnya insya Allah udah lebih dari 20 tahun. Karena kalau belum, mungkin ada yang 16 atau 17, biasanya dianjurkan memakai alat kontrasepsi dulu, karena mungkin rahimnya belum siap untuk dibuahi. Karena di sini adik-adik semua sudah umurnya lebih dari 20, insya Allah sudah siap menjadi ibu-ibu. Di sini untuk menjaga jarak kelahiran dipersiapkan dari sejak kehamilan biasanya ibu. Nanti kalau udah melahirkan baru dipikirkan alat kontrasepsinya, keburu bapak-bapaknya pingin. Karena kejadiannya banyak ini ibu menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Nanti jadi ibunya jadi depresi kehamilan, jadi baby blues kalau belum siap untuk mempunyai anak lagi. Karena di tempat saya juga banyak ada kejadian seperti itu. Untuk suntik sendiri ada 2 macam, untuk yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Untuk pilnya ini ada yang untuk ibu menyusui dan untuk ibu sendiri. Untuk spiral ini sudah nggak dipakai lagi ya Pak ya? Spiral enggak, yang cover T. Iya, yang cover T. Seperti saya sendiri juga memakai cover T. Insya Allah aman karena tidak memakai hormonal. Karena yang suntik sama yang ini implan biasanya ada efek samping. Kalau yang yang susu implan ini biasanya agak dingin dengan pasangannya. Karena udah pernah merasakan ya mas-mas dan mbak-mbaknya. Kalau yang suntik sama kalau yang pil ini biasanya mual. Untuk hati-hatinya, untuk yang kondom bisa dipakai. Jangan dipakai di jari ya Pak, mas-masnya. Kadang ada yang dulu itu orang yang awam bener ya, dipakai di jari, ternyata hamil, yang dimarahi bidannya. Katanya saya sudah memakai kondom tapi tetap istrinya masih hamil karena dipakai di jempol. Pengalaman itu ya dulu tadi. Jadi John ngasih contohnya, iya, masukkan di sini. Contohnya di jari dulu tuh, di jempol. Pentingnya memakai alat kontrasepsi ya Bu, menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, membantu tumbuh kembang anak, meningkatkan kualitas keluarga. Mungkin hanya itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu Susi atas penjelasannya tentang alat obat KB. Ada yang ingin ditanyakan oleh adik-adik tentang alat obat KB ini? Nah, nanti bapak-bapaknya, calon bapak-bapaknya juga harus pengertian juga yang namanya IUD tadi. Mungkin ada sedikit benangnya kepanjangan saat berhubungan itu berasa. Jadi bapak sendiri yang merasakan. Nah, ibunya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi itulah tadi kenyamanan dalam keluarga. Nah, sering bapak-bapaknya ego dengan kepentingan dia karena tidak mau diganggu saat berhubungan. Pasti tidak mau diganggu saat berhubungan. Terganggu sebenarnya dengan benang yang ada di IUD. Insya Allah kalau untuk pakai IUD itu alhamdulillah kalau bisa dipakai itu insya Allah rahimnya sehat. Ya. Kalau nggak bisa dipakai biasanya dia kan sayangan, ada kutilan gitu kan nggak bisa dipakai. Jadi itu salah satu keuntungan IUD tadi. Nah, saat pemasangan itu diperiksa rahim ibunya itu apakah bagus atau tidak. Nah, apabila bagus atau ukuran sesuai itu bisa dipasangkan. Nah, salah satunya lagi itu mendeteksi dini IQA, kanker serviks kanker serviks. Jadi saat pemasangan itu ibu bisa diperiksa oleh bidan yang masang kok. Bukan saya yang masang. Nah, aman, pokoknya aman ya untuk pemasangannya. Itu tenaga medis yang terlatih seperti itu. Untuk penggunaan IUD
implan seperti itu. Jadi untuk hal-hal seperti itu, adik-adik sendiri yang memikirkan, adik-adik yang melaksanakan, kami semua menjelaskan. Jadi bapak-bapaknya nanti dukung istrinya agar menjadi harapan adik-adik pasti keluarga yang sejahtera ya, sakinah mawaddah ya, warahmah, dapat rahmah dari Tuhan. Kalau keluarga yang sakinah tadi ya. Jadi harapannya seperti itu. Penggunaannya adik-adik harus yang laki-laki pun harus mengetahui bahwa si istri itu menggunakan KB ini, nanti kontraindikasinya misalnya ini terhadap istri, cepat-cepatlah yang laki-lakinya suruh ganti menggunakan yang lain atau menggunakan KB lain, atau yang adik-adiknya sendiri menggunakan sarung tadi, jangan ditaruh jempol kata ibu tadi ya. Taruhnya di penis. Ini saya jelaskan terang-terangan biar tidak ada salahnya. Sebenarnya tidak ada kesalahan ya kita menjelaskan, karena adik-adik di sini pasti akan melihat dan merasakan sendiri. Kedepannya hal-hal tersebut gitu. Jadi adik-adik harus mengetahui sejak awal hal-hal ini. Adik-adik yang laki-laki pun juga harus mengetahui dan mendukung istri untuk apa gitu. Untuk menggunakan alat obat KB agar mengatur jarak kelahiran. Harapan pemerintah dengan mengatur jarak kelahiran anak-anak kita seperti yang Ibu disampaikan tadi, anak-anak yang unggul kita itu harapannya di 2045 nanti tercipta dari adik-adik ini generasi penerus yang generasi emas seperti itu. 2045 kita 100 tahun, 1 abad kemerdekaan kita. Harapannya seperti itu. Berikutnya untuk kesejahteraan keluarga dan penggunaan lingkungan atau ekonomi keluarga bisa dijelaskan juga oleh Ibu Ketua PKK. Silakan Ibu Ketua PKK untuk menjelaskan sedikit tentang kesejahteraan keluarga dan ekonomi keluarga. Jangan dibebankan, yang penting jangan dibebankan si suami saja. Setidak-tidaknya Ibu dengan pengalaman beliau Ibu PKK itu tahu lampot, kita bisa nanam cabai atau hal lain yang bisa kita manfaatkan di lingkungan kita. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukadimah itu di depan aja. Perkenalkan, ini yang dari Situmangkot juga, kami PKK dari Tirta Mulya. Kebetulan keluarga kami ada 3 pasang di tanggal 7 nanti untuk siap menikah ya Bapak Ibu. 3 pasang. Sebelumnya saya mau tanya, ini di ilmu di kampus tidak ada tapi tidak ada. Ibu-ibu, Mas dan Mbaknya semua saat ini, karena di tanggal 7 itu kurang beberapa hari lagi. Udah siapkah kalian untuk menuju ke perkawinan itu? Siap mental, siap jasmani, rohani? Saya tanya. Alhamdulillah semuanya siap, karena di kehidupan masyarakat, hidup di masyarakat itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau dari PKK pengalaman saya, karena saya juga baru punya menantu, Ini pesan saya, yang penting satu ke ekonomi ya, ke ekonomi. Benar Pak Mul tadi bilang jangan dibebankan ke suami, kalau bisa istri bisa membantu apa sebisanya. Ya, yang saya tekankan di sini karena kalian mau menuju menikah itu kan sudah istilahnya ada yang satu pacaran lama, ada yang dijodohkan, ada yang enggak dijodohkan tapi pertemuan singkat. Jadinya sifat dan karakter kalian berdua itu belum ini. Kalau masih pacaran itu masih ada yang ditutup-tutupi, ya kan? Gitu. Pesan saya, karena orang 2 jadi 1, yang saling nerimo. Kalian sudah tahu pasangan kalian masing-masing ya. Gantengnya yaitu, jeleknya yaitu, kayanya yaitu, miskinnya yaitu, begitu pula
sebaliknya. Jangan sampai nanti di ekonomi kalian, oh ya dulu itu anaknya orang kaya kok, saya suka itu karena anaknya orang kaya, nanti gini-gini hidupnya, ekonominya gini-gini. Enggak semudah yang dibayangkan kayak gitu. Yang penting kalian berdua karena sudah siap mau menikah itu nanti punya anak, terutama yang bapaknya, calon bapak harus gimana ya, untuk mencari nafkah untuk anak istri harus yang sregep, nah istilah orang Jawa itu apa? Harus yang rajin. Terus tidak ada dusta di antara kalian. Nah, itu yang terutama membuat keluarga sakinah mawaddah warahmah. Misalnya penghasilan si laki-laki misalnya ya ini 1 juta per bulan. Si istrinya juga untuk mengelola duit itu harus yang pinter-pinter. Jangan sampai dulu saya ikut ibu masih ikut ibu nggak suami ya, ini kan kalau udah suami kan ini kan permasalahan kalian berdua nggak orang tua lagi. Penghasilan 1 juta, sekarang apa-apa serba mahal. Terus yang kebiasaan misalnya tadi disinggung Pak Mul skincare katanya. Nah, jangan seorang istri terus saya dulu itu saya belikan skincare gini, mas saya harus jangan. Harus mengingat penghasilan suami ya, ibu calon ibu ini nanti namanya penghasilan, namanya rezeki bu, kadang naik kadang turun. Jadinya gunakanlah uang suamimu, penghasilan suamimu sebaik mungkin. Itu kalau masalah ekonomi ya, itu karena waktunya sudah siang, singkat itu kalau masalah ekonomi. Yang penting penghasilan suami harus dihandle, seorang istri harus menghandle yang gimana caranya duit 1 juta itu cukup untuk 1 bulan. Jangan cukup dong, paling tidak pengalaman saya dulu, saya juga orang nggak punya dulu, sekarang juga kayak gitu, paling tidak penghasilan 1 juta bisa nabung 100.000 per bulan, harus diwajibkan itu. Kenapa diwajibkan menabung 100.000? Untuk mengantisipasi waktu kita kalau sakit, suami nggak kerja, kalau ada tabungan pasti kan butuh duit juga, butuh pengobatan, butuh apa, itu terutama kalau bisa nabung kita nggak usah susah pinjam sana pinjam sini gitu ya. Kalau anak sakit kalau itu diwajibkan menabung, itu harus itu pengalaman hidup saya itu. Nah, untuk masalah istri itu sebenarnya itu kan gini, istri itu sebenarnya saya kan tabungan suami kan gitu ya Pak Mur, kira-kira semua istri kayak gitu. Tapi jangan kayak gitu, selagi kita bisa membantu perekonomian keluarga, misalnya kita bisa jualan online boleh, paling tidak enggak sebesar si penghasilan suami, paling tidak besar penghasilan suami, membantu untuk beli bedaknya sendiri. Kalau misalnya kalau pengalaman saya ya, saya tuh nggak mau diam diri jadi orang. Misalnya kita bisa bikin kue, paling tidak kalau kita mau jajan untuk diri sendiri sebelum punya anak untuk Pak Mur ya, adik-adik semua, itu kita nggak malu harus bilang gimana, mas aku tuh mau jajan itu apa ya. Tapi kalau paling tidak kita punya penghasilan sendiri, kita bisa membantu dan bisa nggak ribet lah. Kalau di dalam ajaran agama Islam kan uang suami uang istri, kalau uang istri ya uang istri kan gitu. Jadinya tapi walaupun kayak gitu, walaupun kita berpenghasilan sendiri, jangan lupa pada suami, karena kalian dua jadi satu. Joko mentang-mentang saya penghasilan lebih tinggi dari suami saya harus ini ya. Hormatilah suami, walaupun dia misalnya karena apa ya, karena kita sudah bisa catering, terus penghasilan lebih tinggi dari si suami, terus kita mentang-mentang walaupun penghasilan kita sudah banyak, terus kita kayak ini
hormatilah suamimu apapun, dalam bentuk apapun, beli apa, ini apa, mau apa, harus seizin suami. Itu kalau yang untuk keekonomian. Kalau yang untuk ini pesan ini nanti kan kehidupan itu tidak semudah membalikan telapak tangan itu, adik-adik semua. Karena kan ada kalau suami yang makan kita langsung punya rumah sendiri. Kalau suaminya yang kita cari sama-sama ada yang ikut mertua, contohnya mantu saya kan ikut saya, karena saya suaminya belum bisa bikinkan rumah. Itulah tantangan yang paling berat bagi seorang wanita. Pesan saya kalau ada yang nanti ikut mertuanya gitu. Orang tua itu biasanya ngepret gini terus, tapi ngepret tapi kan demi kebaikan kalian sih. Kalau bisa yang penting suaminya masih mau, jangan didengar. Kalau 1-2 hari diikut mertua itu agak kaget. Aku mungkin ini harus zaman sekarang sih, zaman dulu saya juga dulu ikut mertua, kita tekankan yang paling riskan itu kan yang perempuan. Mertuaku banyak gini, sebenarnya orang tua kita harus kita sebagai perempuan bisa menekan, menyikapi, ya benar, menyikapi. Sebenarnya di kehidupan masyarakat pengalaman saya juga kayak gitu. Jadinya hati-hati dalam ini, terus jangan, ini pesan lagi saya itu, jangan misalnya yang namanya manusia, namanya orang itu sifatnya berbeda-beda di antara mertua satu dan mertua yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadinya jangan, Mas, suaminya pulang, Mas, itu tadi gini. Nah, si suami juga jangan percaya, itu kan dipercaya. Ini yang peran suaminya ini harus di tengah. Ibu ya juga ibu kita, istri kita. Jangan terlalu ini bilang istriku, jangan. Harus kita tahu ini di tengah. Pokoknya kita harus berdiri di tengah-tengah gitu aja. Terus terutama kalau laki-laki mah kebal, biasanya kan yang perempuan yang ikut mertua itu harusnya gini aja, yang namanya orang mau hidup maju, mau ini ya jangan diambil pusing terus sedikit cerita sama suami, jangan, apalagi ke ibu kita. Karena apa? Anakku di sana digini-ginikan, pulang aja, kan gitu. Jangan sekali-kali cerita masalah kalian di kedua belah pihak biar tidak jadi bumerang. Makanya di kehidupan masyarakat itu kalian nggak semudah, nanti di lingkungan juga ada kegiatan ini dan itu, ada kegiatan orang digawe, kalau yang istrinya ikut suami juga juga harus ikut royongan di lingkungan itu, yang suami pun juga kayak gitu. Jangan sampai saya orang baru malu, tidak ada istilah kata malu, kita kalau bisa rukun guyup di lingkungan kita juga, di lingkungan itu juga enak. Saya rasa gitu Pak Mul yang saya sampaikan, kira-kira sudah paham. Saya tekankan lagi, kalian orang dua jadi satu, istilahnya kita harus bisa menyikapi di lingkungan sekitar kita namanya, apalagi yang keluarganya banyak itu kan gini gitu, harus kita bisa menyikapi itu saja. Saya rasa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua PKK Desa Muda penyampaiannya untuk adik-adik, untuk persiapan adik-adik melangkah ke jenjang keluarga nanti. Depannya adik-adik bisa mengaplikasikan atau adik-adik bisa melihat yang lainnya atau bisa mandiri dengan pemikiran-pemikiran sendiri. Selanjutnya untuk Umay, untuk
penjelasannya mungkin tentang 1000 APK dan tentang kontraindikasi KB. Jadi mungkin ada disampaikan di mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya Tutri Mayeni, biasa dipanggil sini Bidan Mai. Saya tinggal di Desa Sidomakmur. Cina ya. Cina. Mungkin tadi udah dibahas masalah KB, masalah PKK, kehidupan di masyarakat. Sekarang saya masalah kesehatan karena saya orang kesehatan. Sebelum itu karena udah dijelaskan semua sama Pak Mul sama Ibu, mungkin saya intinya aja ya ke kesehatan. Di kehidupan pranikah itu yang bahagia mempunyai keturunan yang sehat dan cerdas, itu keinginan kita ya. Yang namanya sudah menikah, sebelum menikah pasangan harus tahu kita punya penyakit apa, masalah kesehatannya apa, apalagi perempuan ya. Karena apa? Di sini nanti yang berperan itu semua perempuan. Kalau yang di kesehatan ya, kalau laki-laki cuma menyumbang beberapa lah laki-laki. Jadi yang perempuannya. Nanti kalau sudah menikah itu, pertama yang timbul itu masalah kesuburan. Udah menikah kan pasti pingin keturunan. Nah di sini nanti yang jadi masalah, ada orang yang baru nikah langsung hamil, ada yang udah nikah lama sekali baru bisa hamil, ada juga yang nggak sama sekali. Di sini nanti makanya sebenarnya kalau di kota-kota, kalau ini nih udah dites kesuburan, karena di sini mungkin nggak diwajibkan. Kalau di kota-kota agar nggak terjadinya nanti penceraian masalah kesehatan udah dites, kalau di sini belum. Jadi makanya kalau di sini cuman yang diituin tadi itu, kalau di Puskesmas mungkin pengukuran tinggi badan, berat badan, terus HB yang mencegah anemia itu, terus golongan darah, palingnya sekitar itu, terus penyakit menular seksual. Biasanya ada juga, tapi untuk di Puskesmas kayaknya itu enggak, karena apa, nanti terjadi masalah. Jadi yang diituin utama itu ya, masalah kesuburan. Terus yang kedua, seharusnya pemeriksaan ini 3 bulan sebelum menikah, pemeriksaan kesehatan itu. Jadi kita benar-benar tahu kalau memang kita ada kendala sebelum menikah, apalagi masalah kesehatan reproduksi, masalah kesehatan wanita, masalah ibaratnya nanti kalau kita punya keturunan, kalau kita sehat, insya Allah nanti menciptakan generasi yang sehat, kayak gitu intinya. Kalau memang ada terjadi pas pemeriksaan kesehatan reproduksi tadi ada masalah, masih bisa diobatin. Misalnya ibu-ibunya kalau haid nggak teratur, itu udah jadi masalah itu nanti untuk mendapatkan keturunan. Ada keputihan, itu ibunya juga yang jadi masalah nanti untuk mendapatkan keturunan itu. Jadi memang yang banyak masalahnya di perempuan. Makanya sebelum itu memang harus dicek, sebenarnya 3 bulan sebelum itu harus ada pemeriksaan. Cuma kalau di sini kayaknya belum sampai segitunya. Cuma kalau memang ada keluhan, nanti kan udah ini kan ke Puskesmas kan, sampaikan aja, jadi bisa melakukan pengobatan secara dini. Kalau ada keputihan, haidnya tidak teratur, terus ada juga nggak haid, ada loh perempuan yang nggak haid. Nah, ada, itu nggak bakalan dapat keturunan itu kalau dia udah nggak haid. Jadi memang harus benar-benar, makanya kalau sebelum menikah itu sama calon pasangannya harus jujur. Itu nggak, kalau udah masalahnya haid, itu udah berhubungan dengan kesuburan. Terus di sini ada juga masalah kesehatan itu nanti ada pengukuran lila. Tadi kan ditanyakan lilanya berapa. Itu sebenarnya dicek karena kita nggak ada. Kalau biasanya kalau saya itu di posyandu ibu hamil. Memang saya cek. Karena apa? Kalau lilanya kurang dari 23,5, berarti status gizinya kurang si ibunya. Kemungkinan nanti dia hamil kurang terus melahirkan bayi juga kurang berat badannya. Nah, itu.
Kalau masalah Lila ya, kalau anemia, kalau ibunya ada anemia, dia juga menyebabkan nanti pas hamil itu lemas, lesu, lemah, pokoknya nggak ada semangatnya kalau udah ada anemia. Terus apa yang terjadi nanti? Pasti bayinya lahirnya prematur, bisa juga menyebabkan keguguran, terus melahirkan juga bisa menyebabkan pendarahan. Banyak ini, makanya ditanya tuh HB, Lila itu memang berat badan, tinggi badan tuh memang berpengaruh nanti yang untuk kedepannya, untuk calon-calon bayinya ya. Terus masalah pemeriksaan yang tadi saya bilang tadi, infeksi menular seksual, masalah penyakit HIV, ya mudah-mudahan calon pasangan ini ya sehat ya, ibaratnya nggak ada seks bebas lah istilahnya kan. Jadi nggak ada penyakit yang HIV, sipilis, yang banyak kan udah ada dengar-dengar ya, mungkin di sekolah juga ada penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Terus juga di sekolah itu juga ada yang haid itu suruh minum tablet tambah darah mungkin. Tapi entah kalau di SMP sini, SMA sini udah ada kalau dari Puskesmas itu yang datang untuk yang perempuan ya, karena di sini nih memang yang berperan perempuan. Ini tadi untuk persiapan gizi. Kalau sudah hamil nanti, ini kan apa? Memang HPK hari 1000 hari pertama ya, kehidupan ya. Dari mulai sebelum kita hamil sampai nanti umur 2 tahun, itu perannya memang sangat penting. Terus juga ini sama ibunya. Jadi dari mulai hamil, persiapan hamil kita tuh harus tahu ibaratnya kita nih anemia apa enggak. Memang tadi tak bilangin anemia, lingkar lengan yang nanti itu berpengaruh. Terus ditambah lagi nanti masalah kehamilan itu ada mual muntah. Kalau yang hamilnya biasa mungkin nggak berpengaruh ya sama bayinya, apalagi makannya banyak, terus apa minum susunya banyak, vitaminnya banyak, mungkin bagus. Tapi kalau yang udah mual muntah, terus nggak mau makan, apa aja yang masuk nggak bisa masuk, istilahnya infus pun udah lemes kayak gitu. Nah, itu nanti berpengaruh, takutnya menyebabkan keguguran. Di situ ya. Terus masalah imunisasi TT, mungkin sebelum nikah udah dianjurkan untuk TT ya. TT itu untuk perempuan tuh 5 kali seumur hidup, untuk perlindungan kehidupan kita selama 25 tahun. TT pertama itu, apa itu TT tadi? Suntik tetanus toksoid ya, untuk mencegah penyakit tetanus. Itu mencegah infeksi pada ibunya yang menularkan ke bayinya. Itu intinya. Nanti bayinya punya imunisasi sendiri, ibunya dulu untuk ibaratnya pencegahannya awalnya. Jadi ibunya sebelum nikah, TT itu sebulan sebelum nikah sebenarnya. Cuman kayaknya ngurusnya juga terburu-buru ya. Apa memang panggilan KTRKUA-nya yang lama apa gimana? Apa ngurusnya yang baru? Seharusnya kan 1 bulan itu udah TT. Nanti setelah 1 bulan setelah menikah baru TT kedua. Setelah itu TT ketiganya jarak 6 bulan. TT keempatnya jarak 1 tahun, TT kelimanya jarak 1 tahun. Jadi dilengkapi, walaupun nanti udah hamil boleh TT. Udah hamil dilanjutin kayak gitu. Nah, itu untuk perlindungan selama 25 tahun. Terus mencegah kesehatan reproduksi. Ini kalau apa tadi memang kita masalah haid, terus haidnya juga karena misalnya haidnya banyak, gantinya berapa kali, menjaga kebersihan kesehatan reproduksi. Kalau yang laki-laki dia harus sunat kayak gitu. Kenapa? Itu pencegahan infeksi kalau yang laki-laki. Terus yang kelima, menjaga kesehatan jiwa. Nah, yang ini nih yang sering kenapa kalau udah berumah tangga kan tadi nggak tahu ya sifat-sifat aslinya. Kalau pacaran sih yang bagus-bagus saja yang ditampakkan. Nah, nanti yang ini nih jiwanya ya kata ibu tadi itu tinggal tempat mertua. Saya alhamdulillah nggak ada ngerasa tinggal tempat orang tua mertua ya, jadi udah mandiri, nikah langsung ibaratnya dinas di sini, jadi nggak merasakan itu. Tapi ibaratnya nanti kan udah nikah, terus
ibunya hamil, otomatis ada ya dengar-dengar yang ngidam. Ya. Itu udah jadi masalah itu tuh. Ini dibuat-buat, Iya, iya. apa memang bawaan dari ibunya, atau memang sepertinya banyak yang ngomong laki-laki, Allah dibuat-buat, itu mana ada bayi pingin ini, pingin itu. Sebenarnya memang iya. Sebenarnya memang ya dia ya minta apa lebih pengertiannya, lebih perhatiannya. Mintanya itu karena kan lagi hamil. Ini anak berdua istilahnya kan. Jadi mintanya lebih perhatian. Jadi nanti jangan mentang-mentang bapak mentang-mentang lah beli aja sendiri. Itu loh, nggak boleh sebenarnya. Itu udah bikin kecewa hati istri. Nah, jadi jangan sampai nanti kalau istrinya pingin ini, pingin itu, memang berubah nanti itu. Kalau pas hamil semua berubah, dari psikisnya berubah, dari fisiknya berubah, dari ibaratnya kurus jadi gemuk, ya kan? Semuanya udah melebar semuanya. Nah, nanti jangan sampai nggak bisa menerima laki-laki ini. Kenapa? Memang udah menikah nanti itu semua berubah, termasuk laki-laki. Nanti itu pasti gemuk. Tapi ada juga yang kurus ya. Tapi kebanyakan, ibaratnya dari 175% laki-laki itu ikut gemuk. Ikut gemuk, bukan istrinya aja yang gemuk ya. Jadi apa? Nanti udah hamil ini loh, prosesnya kan panjang ya, 9 bulan. Terus harus punya tabungan. Ya kalau nggak punya BPJS, istilahnya kan paling nggak harus punya tabungan. Kenapa? Biaya melahirkan itu tidak banyak. Biaya kesehatan aja kalau normal mungkin 1.500.000 2 juta ya. Tapi kalau operasi 10 juta ke atas. Nah, kalau punya BPJS mungkin bisa ditanggung BPJS. Tapi tetap aja biaya mudik, terus biaya kehidupan setelah melahirkan bayi ibunya. Nah, itu memang benar kata ibu tadi itu. Memang harus suami istri itu harus saling mendukung, terus saling pengertian, terus bisa menabung. Memang semua kuncinya di istri ya. Tapi bukan suami lepas tanggung jawab, bukan. Semua lo ditanggung berdua. Terus apalagi udah nggak punya BPJS, itu jadi masalah apa? Ini udah punya semua BPJS-nya. Ibunya ada. Ya kalau masih ikut orang tua kan masih udah pernah ngecek apa belum itu aktif apa enggak. Soalnya kalau jarang dipakai atau nggak pernah dipakai sama sekali, itu negara menghapuskan. Berarti orang ini tidak layak menerima. Berarti kan dia sehat. Ini yang jadi masalah ibu-ibu. Cobalah sesekali ke puskesmas. Ibaratnya entah itu mau periksa kesehatan apa, entah pusing, entah demam, nggak apa-apa untuk sekedar ngecek BPJS itu tadi. Sesudah hamil terus melahirkan. Di sini ada juga nanti itu yang dikata ibu tadi itu baby blues. Karena udah melahirkan, suaminya masih sibuk kerja aja, terus istrinya melahirkan ditinggal sendiri, apalagi tinggal tempat mertua. Katanya tadi mertua. Ya kalau ada mertua yang baik, menurut kita ya baik menurut kita. Tapi kan menurut orang semua kayaknya baik kayaknya. Nah, kalau dapat mertua baik, perhatiannya lebih, dimasakin apa. Kalau suami yang lain normal, oke lah. Ibaratnya sebulan kita udah bisa ngerjain sendiri ya. Kalau lainnya sesar, ya harus memang perlu bantuan suami. Dari nyuci, dari masak, nggak mungkin lah istrinya minta dicuciin suruh mertua, kan nggak mungkin. Nah, di sini nanti itu peran suami. Nah, udah terus apa? Udah punya anak ya, anaknya bangun rewel tengah malam, nggak mungkin suruh istrinya udah begadang udah seharian jaga anak, malam juga suruh istrinya semua tuh kan nggak mungkin. Ya memang harus pengertiannya di situ. Yang sering ribut tuh di situ nanti itu. Kerjasamanya yang penting. Lah ibaratnya ya udah aku ngantuk kata suaminya, nggak peduli, egois kayak gitu. Nah istrinya ya kan anakmu, jadinya kan kayak gitu ya bu ya, jadi berantem jadinya. Terus apa? Udah masalah melahirkan, masalah gizi lagi. Berapa kali ibaratnya anak menyusuin harus ASI eksklusif selama 6 bulan.
itu memang ASI ibunya aja. Nanti nggak keluar dikasih susu formula. Tapi sekarang enggak Iya, nah, ibaratnya kadang orang tua, mertua nggak sabaran, anaknya nangis ya udah kasih aja susu formula. Nah, kita harus prinsip ya, air susuku banyak kayak gitu. Jadi insya Allah nanti banyak. Kalau kita udah optimis, udah pesimis, udah semuanya nanti udah pengeluarannya banyak, ditambah lagi susu bayi, ditambah lagi pempes bayi. Nah, itu udah banyak lagi. Ya kata ibu tadi 1 juta cukup, kayaknya enggak Bu, 1 juta tuh enggak cukup. Seandainya penghasilannya Kan harus menerima tadi kan Bu. Iya. Makanya tak bilangin tadi udah itu udah belum gizi ibunya harus diperhatikan, gizi bayinya juga harus diperhatikan. Karena memang untuk menentukan nanti terjadinya stunting tadi, udah ibunya dulu kurang gizi, apa lilanya kurang, terus bayinya lahir nggak nyampe 2,5 kilo. Nah, nanti itu bermasalah terus pertumbuhannya, perkembangan bayinya. Maka memang harus kalau memang dikurang dari 2,5, memang harus dikejar, harus memang benar-benar ASI inklusif. Terus nanti kalau udah kasih makan harus memang banyak makanan yang gizi seimbang. Memang dipantau terus, nanti harus ikut posyandu. Kalau hamil harus ikut posyandu ibu hamil. Mungkin setiap desa udah punya. Nah, kalau di sini juga udah ada ya. Udah melahirkan nanti ikut posyandu balita. Di sana nanti ada ilmu-ilmu yang dibagikan sama petugas kesehatannya. Oh, masalah itu tadi ya. Udah masalah itu memang semua ibu yang menentukan. Bapak ikut aja, ikut serta. Masalah KB tadi ada dijelaskan, masalah KB ya. Ini memang udah dijelaskan sama ibu tadi. Karena saya juga nggak pernah pakai KB, jadi tahu efek sampingnya ke badan saya ya. Kalau saya dari pengalaman pasien dari pengalaman ibu-ibu yang lain yang udah KB ya, memang yang hormonal itu ada memang implan ini, susu KB ini ada suntik, terus ada pil. Ini memang yang hormonal. Hormonal ini kalau yang ini implan biasanya haidnya teratur. Kalau yang implan, tapi bisa menggemukkan atau menguruskan berat badan. Bagi yang semua tergantung hormon ibu masing-masing sih, enggak setiap orang tuh beda-beda. Jadi enggak ibaratnya ke kita tuh beda, orang tuh bisa gemuk, di kita bisa aja kurus, kayak gitu. Terus kalau yang hormonal memang ya dingin sama suami. Dingin bukan berarti kata bapak tadi menggigil apa demam, enggak. Ibaratnya kalau diajak berhubungan tuh males gitu nah. Dalam males besok lah. Jadinya kesel ya. Ujung-ujungnya suaminya yang cari perempuan lain. Nah, memang harus tahu. Kalaupun KB itu harus dilibatkan suaminya. Jadi konsultasi dulu ke bidannya. Istriku ini bagusnya KB apa Bu? Nah, suaminya juga harus tahu, harus setuju suami. Istilahnya jangan pasang KB, suaminya nggak tahu. Nanti protes, sudah dipasang malah protes. Apalagi kalau IUD ini yang banyak protes ini suaminya, katanya terasa. Nah, udah disuruh nyopot lagi, udah bayarnya mahal pemasangnya, disuruh nyopot lagi. Nyopot bayar lagi. Makanya tak bilangin tadi memang harus tahu suami istrinya. Kalau yang pil KB ini memang ada pil yang untuk menyusui. Nih, tadi pas kita menyusui biasanya 6 bulan aja sih. Tapi kalau orang tuh kadang malas, kenapa? Pil ini harus diminum tiap malam. Kalau waktunya misalnya minumnya jam 8, dia setiap jam 8 malam harus minum. Terus harus habis terus tiap bulannya. Habis lagi nyambung lagi. Pokoknya tiap bulan harus, tiap hari harus minum kayak gitu. Itu yang pil. Hampir sama tadi, kalau efek sampingnya hampir sama. Implan sama suntik tadi hampir sama pil ini. Kecuali IUD. Kalau IUD ini biasanya efek sampingnya kalau orang punya keputihan, tambah banyak keputihannya. Itu yang efek sampingnya. Makanya kalau harus pemeriksaan kesehatan dulu sebelum pasang. Bisa apa enggak orang ini pasang. Kalau rahimnya pendek juga nggak bisa dipasang IUD. Ini IUD. Terus harus memang persetujuan suami. Terus kalau IUD ini juga biasanya
darahnya kalau lagi haid tuh banyak. Itu kalau nggak tanya lagi sama ibunya ada basah. Biasanya keluhan 3 kali 4 kali. iya. Kalau kita tuh haid kalau minimal sih 4 jam sekali tuh harus ganti pembalut. Itu yang lebih sehatnya. Terus yang ini tadi kondom. Kalau kondom ini banyak ini macamnya ini. Ini kondom yang biasa aja nih. Kalau kondom ini banyak mungkin apa? Mas-masnya mungkin udah tahu paling. Belum. Insya Allah belum ya Mas. Pura-pura. Ya. Kayaknya kurang lebih tahu lah. Karena apa memang sekarang ini kan dijual bebas jadi tahu. Ada kondom yang sekalian untuk kemuan, itu ada yang tahan lama ada. Jadi terus ada aromanya juga. Kondom ini banyak juga macamnya. Jadi apa ada yang bagus, ada yang biasa aja ada. Mungkin itu. Ini klarifikasi tadi yang masalah suntik TT tadi ya Bu. Saya ini gini, kalau masalah suntik TT tadi seharusnya 1 bulan sebelum ini ya Bu, jadi 1 bulan kayak gitu. Gini, karena bukan KUA-nya yang baru manggil sekarang, kayaknya si calon pengantin atau orang tuanya itu memasukkan data itu. Saya yang suami saya yang cerita ya Bu, itu ada yang kurang 2 minggu, bahkan ada yang mepet gitu. Iya memang salah dari pasangan. Salah dari Karena bang ngurus NA itu biasanya apalagi beda desa ya, mungkin agak lama di situ prosesnya. Apalagi ngurusnya sebulan sebelum nikah ya tambah lama keluar NA-nya ya kan. Memang ya. Tambah satu lagi, ini pesan juga, kalian sudah mau menikah, pesan dari ibu jangan KB duluan. Apa ada keponakan saya sampai karena dulunya dia masih kuliah, dia KB, dia nunda anak, jadinya sampai 5 tahun udah cari ke sana kemari, habis duit banyak baru punya anak. Kalau kalian kan sudah katanya tadi sudah siap nikah, berarti sudah resikonya orang nikah punya anak. Itulah jangan sampai KB duluan. Seperti mantu saya, jangan KB duluan ya nak. Sekarang alhamdulillah langsung dapat. Boleh pakai itu kan bisa kondom juga bisa. Bukan kondom tapi Selama terputus juga iya. bisa. Itu terputus ibaratnya buang di luar air laki-lakinya. Itu biasanya yang dipakai. Karena saya juga adik saya juga dulu dia pakai KB karena belum ingin punya anak. Ya memang ya lama. 8 tahun baru punya anak. Maksud saya kan yang pakai KB yang kayak gini, Iya, itu kan lain dari KB Iya. yang ini kan gitu. Maksud Karena ini jangan sampai KB yang ini, maksud saya Itu ini. kan ada kondomnya. kondomnya. Kondom juga nggak boleh sebenarnya. Memang Iya. itu juga. Iya, itu Merusak maksudnya. juga. Memang bagus yang apa? Yang alami. Yang masih tambahin anaknya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanya. Kalau masalah kesehatan, kalau ada yang kurang, nanti di lain waktu bisa nanya. Soalnya kalau saya sih open aja, mau nanya mana aja boleh. Lewat Facebook boleh, lewat Instagram boleh, lewat WA apalagi. Nah, saya boleh. Soalnya saya welcome aja. Karena kita sama, apalagi yang perempuan ya, kalau laki-laki mau kalau yang perempuan nggak apa-apa, masalah ya nanti jadi masalah ya. Masalah buat saya sih, masalah buat mereka nggak mungkin. Masalah buat Terus saya. bagi yang langsung ada keturunan, saya mohon nanti kan posyandu ada bumit itu diwajibkan datang ke kelas bumit. Terbuka untuk posyandu kita. Itu jadinya biar tahu apa itu kesehatan anaknya, ibunya, itu untuk pencegahan stunting. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Belum selesai lah. Belum selesai. Kesehatan reproduksi, masalah kesehatan lainnya. Jadi penting kita sikapi dari berkeluarga, disampaikan juga tadi bahwa ada ini keluarga
kita tidak memikirkan indah selalu kita melihat sinetron India, yang Korea, nggak usah dibandingkan dengan yang situ. Kita yang menjalankan, kita yang melaksanakan cara kita. Satu lagi untuk adik-adik yang sudah mengetahui istrinya, yang lanang, yang laki-laki, dan yang istri itu, ikutilah treatment yang dilakukan oleh orang yang sudah kalau melalui tahap penelitian itu, kalau di dunia barat mereka menggunakan musik klasik untuk meningkatkan stimulus anaknya, janinnya, tetap janin itu dengan musik klasik. Kita ada kok musik klasik. Orang tuanya langsung, bukan merotalnya yang direkamkan ditaruh di istrinya, enggak. Orang tuanya langsung ngaji, habis sholat, habis ada kesempatan ngaji. Kenapa yang laki-laki perlu melakukan juga? Itu ada hubungan psikologi, meskipun tidak dirahim laki-laki ya, tetap anak dirahim ibu ya. Tapi psikologi ikatan batin antara anak dan si bapak itu tetap ada. Itulah yang disampaikan oleh Ibu Mai tadi. Masalah psikologi si istri atau si suami sendiri itu harus siap untuk memiliki anak, karena psikologi kita berdua pasangan itu suami dan istri itu nyangkutnya ke anak. Seandainya suami marah-marah, terimalah anaknya nanti marah-marah lahir. Si istri merajuk, terimalah anaknya nanti jadi perajuk berat seperti itu. Tapi kalau ibu atau bapak ngaji saat si istri hamil, terimalah apa yang kita lakukan itu yang kita petik. Apalagi di 1000 yang menjelaskan Ibu Mai tadi, 1000 PK itu di trimester ketiga ya, minggu 3, trimester ketiga yang mau muntah. Trimester 1 itu terjadi mau muntah. Nanti tetap asupan gizi seimbang itu tetap diisi. Jangan sampai gara-gara muntah tidak mau makan. Tak paksakan diri, yang mau menyemangati diri itu cuma kita, yang bangun diri cuma kita sendiri. Jangan diharap orang lain bakal membangun diri kita, enggak. Kita sendiri, paling orang perhatiannya paling ngasih aja, kita yang makan. Orang lain, keluarga kita atau tetangga kita tuh ngasih susu, ngasih apa, ngasih buah-buahan, dimakan aja. Pasti ada sisanya, biarkan dimuntahkan. Nggak apa-apa dimuntahkan lagi, pasti ada sedikit sisa makanan itu yang bergizi itu nyangkut di perut untuk si bayi. Jadi harapan kami, saya sendiri sebagai penyuluh KB tentang alat kontrasepsi, apapun itu, baik alat kontrasepsi, penjagaan bayi 1000 HPK, dan kesehatan reproduksinya nanti, dan masalah ekonomi keluarga, kami berharap adik-adik yang kami semua menjelaskan, adik-adik yang melaksanakan. Tinggal adik-adik mikirnya bagusnya bagaimana merencanakan. Yang KB itu bukan alat obat kontrasepsi ini deh. Tujuan utamanya membangun SDM yang berguna, bermanfaat untuk negara seperti itu. Keluarga berencana, bukan alat obat kontrasepsi, bukan tujuan. Memang perencanaan keluarga itu mau dibawa kemana ke depannya keluarga saya ini seperti itu. Hasilnya nanti kalau ada 2 pasangan itu pasti hasilnya anak. Ya, sampai saya sampaikan tadi, di 100 kemerdekaan Indonesia nanti generasi yang dihasilkan oleh adik-adik yang calon pengantin sekarang ini, itulah yang menjadi generasi emas ke depannya. Siap menciptakan generasi emas adik-adik? Siap. Yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi, itu manfaatkan, karena mendengar itu memang agak sulit ya, melaksanakan lebih sulit lagi seperti itu.
Mendengar aja sulit. Ada yang kuap, ada yang apa. Saya melihat semua gitu. Nggak apa-apa. Mendengar aja sulit, apalagi melaksanakan. Jadi ada pertanyaan ada? Saya Pak. Tadi saya mendengar ibu bidan Bumi. Saya entah salah dengar atau enggak ya, masalah kontrasepsi tadi. Ibu tadi menjelaskan pengalaman orang ya Bu. Benar nggak Bu? Saya salah nggak Bu? Iya. Ibu nggak pakai berarti Bu. Nah saya mau nanya, ibu kan bidan Ibu. Iya. Pasti pengalaman Ibu tentang Tidak pakai ya. kesehatan tuh. Luas. Efeknya mungkin. Enggak, saya pertanyaannya kenapa kok Ibu nggak Nggak memakai pakai. kontrasepsi yang Ibu jelaskan tadi? Saya nggak pakai, kenapa? Saya susah dapat keturunan, itu susah. Makanya ini aja yang pertama, anak saya umur 10 tahun baru punya adik umur setahun. Makanya saya nggak pakai karena saya pinginnya nanti nambah lagi. Jadi Ibu dari yang pertama, Enggak KB. Yang kedua 10 tahun. Jaraknya 10 tahun. nah Ibu kan nggak pakai kontrasepsi nih Bu. Jadi Caranya saya apa gimana? Iya. Saya pengen punya anak kok. Saya pengen punya anak. Intinya kenapa nggak cepat punya anak kayak gitu? enggak kan kalau kontrasepsi ini kan penanganan jarak anak. Iya, jarak anak, ngatur jarak anak. Iya, anak Ibu yang pertama sama yang kedua 10 tahun. Iya, jaraknya. Dari yang jarak pertama kedua kan 10 tahun tuh. Iya. Enggak pakai Nggak, kontrasepsi. Belum dikasih rezeki oleh Tuhan. Karena Tapi uang kok bisa jarak ke 10 tahun? Bisa mas. Aku aja 6 tahun juga mas nggak Berarti pakai. itu selama ini maaf ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Selama melakukan Hubungan. Hubungan. Pertama memang saya melakukan hubungan dengan senggama terputus. Karena saya pengen jaraknya 5 tahun ya oh berarti kan. manual Bu. Iya. Nah, saya mau ibaratnya nggak pakai alat ya. Itu Sendiri. alasannya cuma karena Ingin cepat. Ingin cepat punya anak. bukan masalah tentang alat ini ya Bu. Bukan. Ini sebenarnya kalau orang sini Saya pakai kan HP katanya semua. bilang Iya. bidan. Ya. Karena saya memang saya nengok adik saya 8 tahun nggak punya anak. Terus ya nanti saya cuma satu. Adik saya sampai 8 tahun nunggu nggak punya anak ya kan. Saya jadi khawatir kata ibu saya, lebih baik kamu punya anak banyak-banyak. Nanti satu dikasih adikmu kayak gitu kan. Ya udah aku ya kan. Dua anak Ya, tapi lebih baik Bu. karena saya belum punya anak laki-laki, jadi saya masih Oh, pingin. iya. Nah, saya memang nggak KB ini ya, nggak pakai alat maksudnya. Kalau KB sendiri iya. Berarti manual ya Bu. Iya, KB sendiri iya. Karena kan tapi itu atas persetujuan suami saya. Kalau saya KB, saya kan bilang kalau saya KB nanti efeknya ini ya kan. Nah, terus gimana? Terus saya bilangin cobalah dulu KB 1 kali. Memang pernah saya coba. Itu saya KB 1 Pakai ya? detik 3 bulan. Pakai yang mana Bu? Suntik, nah yang ini. 3 bulan. Nah yang 3 bulan. Selama 3 bulan saya halangan terus. Terus suami kapok kan? Masa ya selama 3 bulan suruh puasa? Sebulan itu full. Iya. Paling liburnya 2 hari. tapi ngeflag biasanya ya, nggak deras dia. Deras. Makanya saya bilangin setiap orang efeknya beda-beda. Iya. Tubuh masing-masing. Iya, makanya dari 3 bulan saya haid itu haid terus, paling liburnya 2 hari. Libur 2 hari dipakai suami, besoknya haid lagi. Jadi suami saya takut. Suami Ibu ngambil jalan manual Iya, aja. ya udah nanti kita pakai sendiri aja. Oh. Kalau memang ibaratnya suaminya mau pengertian, ya bisa. Buktinya saya bisa. Cuman dia tetap aja Cuman yang kayaknya. saya tadi bimbang tuh kok kayak gitu. Kok Ibu menjelaskan tentang hal ini? Kok Ibu nggak pakai? Nah, kan Iya, wajar ya Bu ya? iya. Ya, nggak apa-apa. Wajar lah gunanya. Iya. Dan Ibu bidan. Saya kritis sih. Saya nggak salah ya Pak Maaf loh Pak. Nggak apa-apa, namanya gitu ya. Takutnya ada efek nggak masalah itu. Saya nggak masalah nanya masalah itu. Karena kan memang Jadi, saya Saya bidan. Ibu menambahkan tingkat kesuburan seseorang seseorang beda-beda. beda-beda. Ada kalau saya pribadi, maaf ngomong ini kan udah mau nikah semua. Saya hubungan 1 malam itu langsung jadi, itu berarti saya subur. Ada orang yang sampai berbulan-bulan dan kapan Bertahun. hamil, Nah. bertahun-tahun kapan hamil, ternyata itu kita pasrahkan sama yang luas. Iya. Tingkat kesuburan orang beda. tuh beda-beda. Jadinya. Iya memang betul lah itu tadi. Satu lagi kayaknya psikis juga Bu. Iya. Sibuk karena sibuk lah. Terus ada tekanan dari keluarga. Kok belum punya anak ini? Pertanyaan itu kayaknya bikin tambah stres. Makanya udah bilang ikut perempuan. Ah, Pikirannya di-enjoykan aja seperti mantu saya. Saya orangnya cerewet sekali, itu tadi.
kita tidur di situ apalagi kalau suaminya maaf ngomong, kalau yang pegawai negeri guru ya setengah hari sudah pulang, kalau suaminya yang ladangnya di jauh berarti 1 hari full. Jadi kapan ya suamiku pulang, kapan ya suamiku pulang gitu. Jadinya apalagi kalau awal kehamilan itu harus dibikin santai sesantai mungkin. Jadi kalau kita ini ya, kalau kita apa ya namanya, manusia hidup itu tidak ada yang sempurna. Iya. Kita harus benar kata si Mbak tadi, kita harus pintar-pintar menyikapinya itu. Namanya orang tua cerewet itu tidak ada terusan untuk menjerumuskan anaknya ke jurang lembah yang paling dalam, tidak ada. Itu tanya waktu saya itu, kalau saya pas lagi di luar bapaknya mau kerja, nah jangan tidur sebelum jam 12 ya, ibu mau pergi, itu tanya itu ada contohnya itu. Bapaknya tuh lebih cerewet selagi dia hamil, nggak boleh tidur pagi pasti itu. Kalau saya pas nggak di rumah itu nggak di rumah jangan tidur ya, nah itu tanya ada orang itu. Saya nggak merasakan begitu. Bisa mandiri ya. Nah, jadi itu mungkin yang disebut orang tua cerewet. Iya. Nah, hal-hal bagus yang disampaikan oleh orang tua itu untuk anak nanti. Iya. Nah, agar nanti kalau di lingkungan itu ada nama kalau di kampung ya, takutnya habis melahirkan itu ada sel darah putih buyang. Iya. Naik ke kepala itu jadi penyakit. Kadang orangnya lumpuh atau meninggal itu. Biasanya ibu setelah melahirkan sering coba kalau di kampung itu ada namanya buyang penyakitnya. Lebih dari tahu. Kalau tidak ada Itu yang disampaikan. Terus yang yang ditanyakan oleh adik tadi itu cara KB yang dilakukan ibu bidan itu macam-macam. Itu kita yang manual aja. Manual itu asal saat berhubungan itu dilepaskan keluar, saat mencapai ejakulasi itu dibuang di luar spermanya, tidak tembak dalam. Terus laki-lakinya ada juga yang hamil. udah malas lah. Ini Itu kunci suami Nah, kan, jadi, Intinya suami. ada kalau yang lebih apalagi itu sistem kalender juga bisa. Iya. Nah, Kalau saat kayak teratur. kalau Kalau bisa. hitungnya perhitungannya antara suami dan istri, jangan ujuk-ujuk nanti sudah klimaknya sampai ke puncak, mau kalender mau enggak, nah, langsung aja. Intinya mengatur jarak kelahiran agar tidak terjadi 4T, terlalu dekat, terlalu rapat, terlalu tua, terlalu muda, seperti itu. Agar adik-adik nanti jangan sampai ini ada yang dijinjing, ada yang diseret, ada yang dipangku, ada yang digendong. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, pengalaman orang tua kita dulu, banyak anak banyak rezeki, lahannya masih luas, masih bisa memang anak-anak yang bisa dikerjakan sendiri. Nah, misalnya kita buka ladang, bisa mereka itu mempekerjakan diri anak-anak itu seperti itu. Itu yang disebutkan anak-anak, banyak anak-anak rezeki. Kalau sekarang biaya pendidikan berapa, kesehatan berapa, untuk gizi seimbang berapa, seperti itu. Nah, untuk sekolah sekarang SD, SMP 9 tahun itu memang gratis. Tapi jangan bilang gratis itu cuma gratis aja. Untuk ongkos minyaknya berapa anak? Belanja harian. Kalau adik-adik dulu mungkin tidak belanja pun tetap ke sekolah. Tapi anak sekarang mana ada yang mau tidak dibelanjakan orang tuanya? Enggak sekolah. Bawa HP, pulsanya belum mau dibelikan. Jadi jual itu udah cukup ya? Hah? Jual itu udah cukup. Tergantung. Sebenarnya itu tadi yang bagus itu berkualitas. Di SP5 itu ada 11 anaknya. 8. Dari 8 anak. Seumuran aku ada yang 8 mas. 8 orang anaknya itu habis semua. Bisa enggak adik-adik itu Bisa menciptakan nggak habis menciptakannya itu? gitu? Generasi yang cerdas, Mampu sehat. nggak? Tapi ibunya berperan benar itu Nah. mas. Berkualitas, yang penting berkualitas. Saya tidak mengatur jaraknya, jumlahnya atau apanya seperti itu. Yang penting adik-adik nanti reproduksi sehat itu 2 tahun setidak-tidaknya jarak kelahiran.
Terus untuk memeliharanya, pemeliharaan anak itu setidak-tidaknya ke posyandu itu 5 tahun. Berarti selama 10 tahun itu adik harus berulang ke posyandu. Seperti itu. Terus Bapak nggak putus itu kalau Putus. anaknya karena selama Nah, 3 tahun. 5 tahun ya. 2 tahun 3 tahun ya 5 tahun. 5 tahun. Mengapa sampai 5 tahun? Itu untuk melihat tumbuh kembang. Pertumbuhan badan kita bisa melihat secara fisik seperti itu. Tapi perkembangan otaknya, apakah adik-adik bisa melihat? Ibu bidan bisa dengan psikologi atau hal-hal lain. Mungkin ada nanti ada gangguan-gangguan motorik anak-anaknya bisa dilihat di situ seperti itu. Dengan dilihat tadi, nanti adik-adik bisa melakukan tindakan-tindakan lebih seperti itu. Harapan kita seperti itu. Nah, untuk pencegahan stunting, itu tadi saat adik-adik hamil, ketahuan hamil, setidaknya adik-adik di 1000 HPK itulah yang pertama. Tahu 1000 HPK ini? 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itulah masa-masa anak-anak itu dibentuk. Calon-calon generasi penerus bangsa itu dibentuk. Bisa ngaji semua deh. Bisa. Mau nggak menciptakan yang seperti yang disampaikan Bu tadi? 8 orang habis semua. Saya merinding, ceritakan itu aja merinding kan. Anak saya nggak mau dimasukkan pesantren aja nggak mau seperti itu. Ini belum sudah habis semua. Pengen kayak gitu, peran orang tua itu berperan besar, Pak. Kalau penelitian Yahudi, anak-anak ketahuan 1000 hari pertama kehidupan mereka. Ketahuan anak-anaknya, si istrinya bakal melahirkan. Ini penelitian. Coba nanti adik-adik share penelitian untuk orang-orang pintar di Yahudi atau Israel. Itu mereka setelah ketahuan istrinya hamil, itu mereka membeli buku soal matematika, fisika, kimia seperti itu. Mereka ngisi, padahal nggak ada ujian. Mereka ngisi untuk berpikir seperti itu. Itu yang saya sampaikan tadi. Psikologi orang tua sampai ke anaknya, baik bapak atau ibu. Karena nyambung. Nyambung. Jadi coba nanti kalau ingin anaknya pintar seperti itu, ingin anak habis atau hal-hal lain, kalau mau anaknya jadi preman nggak apa-apa juga. Ya pulang nanti. Kopi mana kopi? Jadi itu adik-adik, kami berupaya cuma menjelaskan, adik-adik yang melaksanakan. Kalau dianggap baik, silakan atau hal-hal diambil dan diterapkan oleh adik-adik sendiri. Mungkin saja ada pertanyaan lain, adik? Santai aja. Ada yang mengganjal lagi. Sudah. Mungkin itu aja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu izin